Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita diberikan nikmat yang besar. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki bulan Ramadan dan mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan penuh maksimal dari amal-amal yang kita lakukan. Ramadan merupakan salah satu hadiah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana jikalau kita analogikan, ketika kita diberikan sesuatu dari seseorang yang kita cintai atau dari seseorang yang mencintai kita, maka kita akan dengan penuh kebahagiaan menerima itu, begitu antusias, luar biasa, karena kebahagiaan itu memancar dalam sanubari kita. Maka bulan Ramadan merupakan sebuah anugerah yang spesial bagi kita kaum muslimin, yang dimana bagi kita yang berlumuran dosa dan maksiat, senantiasa lalai dalam kehidupan, berburu dunia banting tulang, pergi gelap pulang gelap, tetapi kita begitu sedikit sekali menggunakan atau memberikan waktu yang begitu minim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah sendiri senantiasa memberikan nikmat dalam setiap menit, dalam setiap detik yang kita jalani. Kita masih bisa bernapas dengan lega, dan mungkin jikalau kita sedang diuji dengan musibah, dengan ujian yang lain, maka di sana ada hikmah yang begitu besar. Jikalau kita menghadapi dengan sebuah kesabaran, maka insya Allah Allah akan mengganti kesabaran kita dengan penghapusan dosa-dosa dan kehilapan kita, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man ata rabbahu illa bi qalbin salim. Pada hari kiamat, di mana tidak akan ada lagi kemanfaatan dari harta yang kita banggakan, dari anak-anak yang kita bangga-banggakan, ya, kecuali mereka yang datang kepada Tuhannya, kembali kepada Tuhannya dengan hati yang selamat. Oleh karena itu, 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan sebuah momen yang langka, momen yang spesial, yang tidak ada jaminan di tahun depan kita akan masuk ke bulan Ramadan, atau bahkan tidak ada jaminan kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi 10 terakhir di bulan Ramadan.
Oleh karena itu, kesempatan ini janganlah sampai kita menyia-nyiakannya sehingga kita termasuk orang-orang yang menyesal nanti di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan kita semua, memberikan motivasi kepada kita agar kita hidup dengan mawas diri, memaksimalkan setiap menit dan detik yang kita jalani. Taharrau lailatal qadri fil ashri awakhiri minar Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain yang lebih spesifik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhiri minar Ramadana. Carilah oleh kalian, berlomba-lombalah kalian dalam memaksimalkan malam Lailatul Qadar fil witri, dalam malam yang ganjil, min ashril awakhiri, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini menegaskan kepada kita dan memberikan sedikit clue untuk kita agar kita memaksimalkan 10 terakhir di bulan Ramadan, wabil khusus di malam-malam yang ganjil, yang dimana keutamaannya begitu luar biasa, yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Sahabat bisa menyimak untuk mendapatkan sebuah insight baru, untuk mendapatkan sebuah motivasi diri agar menjadikan hati ini termotivasi dan kita tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun kenapa Rasulullah tidak memberikan sebuah tanggal yang jelas, ada sebuah hikmah yang besar, yang dimana itu agar memberikan sebuah motivasi yang flat atau motivasi yang full, yang dimana mungkin jikalau kita tahu bulan Lailatul Qadar itu ada di suatu tanggal, kita hanya berfokus di tanggal itu dan menyia-nyiakan waktu-waktu yang lain. Maka dengan tidak ditentukan secara jelas, secara spesifik tanggal dari malam Lailatul Qadar, itu memberikan sebuah motivasi untuk kita agar kita memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, yang dimana orang yang merugi itu adalah ketika bulan Ramadan sudah berlalu, dia tidak mendapatkan pengampunan dosa, pengampunan kehilapan dari yang dia telah lakukan karena tidak memaksimalkan ibadah di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan sebuah penegasannya bahwa banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar, tetapi sungguh malam Lailatul Qadar itu tanda-tandanya bisa diketahui setelah malam Lailatul Qadar itu berlalu. Mungkin ketika kita hari ini contohnya adalah malam Lailatul Qadar, kita tidak terlalu ngeh, tetapi ketika contohnya besok malamnya, kita lalu tersadarkan bahwa malam ini beda, malam kemarin kok beda banget ya, nggak kayak hari ini dan hari sebelumnya. Kenapa? Karena ada sebuah perbandingan antara hari ini dan hari besoknya atau hari kebelakangnya. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa tidak diketahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar kecuali setelah malam Lailatul Qadar itu berlalu. Oleh karena itu, di antara tanda-tandanya yang memberikan sebuah penjelasan kepada kita dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana ketika besoknya matahari terbit dengan warna yang agak putih
yang dimana cahayanya itu tidak terlalu menyengat, tetapi seperti sinar matahari yang lembut, yang tidak terlalu panas seperti biasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Antatlu asyamsu fil sabihati yaumiha baydaan la syu'aan laha." Jadi pada malam Lailatul Qadar besoknya itu matahari terbit fil sabihati yaumiha, yaitu pagi harinya itu matahari terbit baydaan la syu'aan laha, jadi tampak lebih putih dan tidak terlalu menyengat cahayanya. Itu salah satu tandanya. Adapun tanda di malam harinya, menurut keterangan hadis bahwa di malam Lailatul Qadar itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan ini sangat susah untuk diidentifikasi, apalagi kalau contohnya kita masjidnya ber-AC terus, jadi dari awal sampai akhir Ramadan itu nggak ada sebuah suasana yang berbeda, ataupun kita masuk rumah yang dimana ketika malam hari dinyalakan AC, suasana cenderung tetap stabil. Dan untuk mengenal malam Lailatul Qadar ini dengan tanda-tanda yang dimana sudah dijelaskan oleh Rasulullah, Lailatul Qadri Lailatu samhatun talaqatun la haratan wala baridatan. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan penuh dengan kebaikan, la haratan wala baridatan, tidak panas ataupun tidak dingin suhunya itu. Nah, itulah diantara tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Maka yang harus menjadi poin di sini adalah kita fokuskan malam-malam di akhir bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan yang maksimal. Jangan sampai kita terlena mencari-cari si Laila, mencari malam Lailatul Qadar, melihat ke langit terus gitu setelah taraweh atau sampai sewaktu sahur, tapi kita lupa untuk substansi dari malam Lailatul Qadar, yaitu memaksimalkan ibadah. Intinya ada sebuah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa malam Lailatul Qadar ini tanda-tandanya cukup menjadi sebagai sebuah wawasan saja. Jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk mencari malam Lailatul Qadar, menganalisa alam, tapi kita lupa untuk memaksimalkan ibadah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diceritakan bahwa idza dakhala asyrul awakhiru minar ramadhana syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Bahwa sesungguhnya apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, Rasulullah itu mengikat tali ikatan pinggangnya, dalam artian beliau benar-benar memaksimalkan ibadah di 10 hari bulan Ramadan ini, ya, dianalogikan dengan ikat pinggangnya dengan erat, ya, wa ahya lailahu, dan memaksimalkan menghidupkan malam 10 hari terakhir ini, ya tentu dengan ibadah-ibadah dan taqarrub kepada Allah, ya, wa aiqadha ahlahu, dan memotivasi, menyadarkan, membangunkan keluarganya untuk sama-sama memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, demikianlah sahabat pembahasan tentang bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut, dan amalan-amalan apa atau hal yang perlu kita perhatikan di malam Lailatul Qadar ini. Jangan sampai hanya sibuk mencari tanda-tandanya tetapi lupa untuk mengisinya dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.